Oke, kita bahas dulu nomor 1. Sini dua buah gaya ditangkap saling tegak lurus. Nah, berarti di sini tegak lurus ya. Kita anggap aja ini F1 12 Newton dan F2 itu 5 Newton. Nah, di mana tegak lurus itu membentuk sudut pasti 90 derajat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rumus resultan ya. Rumus resultan itu adalah R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta. Nah, sekarang tinggal kita mencari nilai cos theta-nya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum itu ini rumus harus sudah di luar kepala. Artinya bukan dilupain ya, tapi harus kalian ingat atau kalian hafal. Nah, sekarang kita cari sudut cos 90 derajat. Nah, kalau kalian sudah, kita bahas dulu nih sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu ingat ada sin, kemudian ada cos, juga ada tangan ya. Sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat dan 90 derajat. Nah, sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 itu setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, kalau cos tinggal kalian balik aja ya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, tangan itu sin per cos. 0 bagi 1 kan 0. Ini sepertiga akar 3, kemudian 1 ya, 1 akar 3, dan ini adalah undefinitif ya, atau tak hingga. Oke. Jadi kalau kalian ditanya misalkan seberapa besar rasa yang kalian terhadap gebetan kalian cukup bilang seperti nilai tangan 90 derajat, yaitu tak hingga. Oke, sekarang kita kembali ke jalan yang benar ya. Kita bahas lagi. Akar F1 kuadrat kan 12 ya. 12 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2, 12, dan 5, kemudian cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat itu adalah 0 nih, maka 0 kali berapapun hasilnya 0 ya. Berarti ini bisa kita coret. Nah, sekarang artinya nanti khusus untuk sudut 90 derajat, jadi jika sudutnya 90 derajat, maka kalian boleh pakai rumus R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini juga harus kalian harus di luar kepala ya, harus kalian hafalkan. Oke. Nah, sekarang baru kita bahas lagi ya. 12 kuadrat itu kan 144 ditambah ini jadi 25 kuadrat, 25 ya. Berarti kalau kita jumlah akar 169, berarti akar 169 itu adalah 13 Newton. Nah, berarti ini jawabannya yang C ya. Kita kasih lope dulu biar kalian tambah cinta sama pelajaran fisika, apalagi sama gurunya ya. Oke. Sekarang nomor 2 itu tentang usaha. Nah, usaha itu merupakan hasil kali antara, nah ingat di SMP kan sudah belajar ini. Usaha itu adalah gaya dikali perpindahan, di mana gaya dan perpindahan itu adalah merupakan besaran vektor. Berarti jawabannya yang D ya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu fx dan fy adalah vektor f searah sumbu x dan sumbu y seperti pada gambar. Fx-nya 12 satuan dan fy-nya adalah titik-titik berapa satuan. Nah, kalau kita buat garis lurus ini kan f ya. Dan ini adalah fx. Nah, ini kita tarik garis lurus. Nah, nilainya kan sama dengan fy ya. Nilainya sama dengan fy. Nah, berarti di sini ini sudutnya ya 30 derajat. Nah, kalau kalian sudah belajar trigonometri belum ya? Oke, sekarang kita bahas dulu sekilas tentang trigonometri. Nah, trigonometri itu di sini kita punya, nah misalkan kita di sini buat segitiga ya. Segitiga siku-siku di mana ini adalah sudutnya ya, sudut theta, ini adalah R, ini adalah Y, dan ini adalah X ya.
Ingat di sini, ingat sin theta itu adalah depan per miring atau demi ya. Kemudian kalau untuk cos itu adalah sami, samping per miring. Kemudian untuk tangen itu adalah desa atau depan per samping ya. Jadi yang di depan sudut itu namanya depan, yang di samping sudut itu namanya samping ya. Nah, ini harus sudah kalian hafalkan ya, karena ini akan terus digunakan dalam materi fisika ataupun juga matematika ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini kan kita mau mencari nilai FI-nya. Nah, berarti yang paling cocok itu adalah kita menggunakan tangen theta ya. Nah, sekarang tinggal kita tulis di sini tangen theta sama dengan depan per samping. Depannya itu adalah FY. Jadi tangen theta itu FY per F, sampingnya itu adalah Fx. Nah, kalau kita mau nyari FY berarti Fx pindah ruas, berarti FY sama dengan Fx kali tangen theta. Nah, Fx-nya itu adalah 12, tangen theta-nya adalah tangen 30 derajat. Nah, tangen 30 derajat itu adalah sepertiga. Jadi 12 dikali sepertiga akar 3. Nah, ini bisa kita coret, ini kita sikat. 12 sepertiga itu adalah 4 akar 3. Nah, easy banget ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, sebelumnya Bapak hapus dulu nih yang 1 sampai nomor 3 ya. Nah, kita bahas yang nomor 4. Oke, nomor 4 di sini tinggal kita, nah ini penjumlahan vektor menggunakan metode analitis ya, atau analisis. Nah, sekarang kita analisis nih. Di sini F1 itu 2 Newton ya, F3 itu, nah ingat di sini sumbu X dan sumbu Y. Jadi metode analisis itu menggunakan koordinat kartesius atau kartesian ya, dimana kalau untuk di sumbu Y itu atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif, kalau sumbu X itu kan itu positif, kalau kiri itu negatif ya. Nah, F2 nya 6 Newton dan F2 nya 10 Newton. Nah, ingat F1 itu searah dengan sumbu X, berarti dia hanya mempunyai nilai di sumbu X, berarti F1X ya, nilainya itu adalah 2 Newton. Nah, ingat arahnya kemana? Ke kiri, berarti nilainya negatif. Nah, sekarang yang F2. F2 itu searah dengan sumbu Y. F3 ya. F3 itu searah dengan sumbu Y. Berarti F3Y itu nilainya 6 Newton. Karena ke atas jadi nilainya positif. Nah, sekarang tinggal yang F2. F2 ini bentuk sudut 53 derajat. Nah, berarti di sini F2 itu mempunyai 2 komponen X dan juga komponen Y. Nah ya, kita buat sini, ini adalah F2Y dan ini adalah F2X. Nah, sekarang ini kan sudutnya ya. Nah, berarti untuk untuk F2X sudutnya di mana? Nah, di sini ya, sudut yang sama itu yang sebelah sini. Nah, ingat F2Y itu, nah F2Y dan F2 itu dia mengapit sudut. Nah, ingat mengapit sudut itu nilainya adalah cos. Sedangkan untuk yang berseberangan, ingat nih di sini berseberangan nih F2 dengan F2X. Nah, sudutnya kan berseberangan ya. Kalau berseberangan berarti nilainya sin. Nah, bisa begitu karena cos itu kan samping per miring ya, sampingnya mana? Sampingnya F2Y, miringnya F2, berarti itu cos. Sedangkan F2X, ingat F2X itu kan depan ya, depan sudut, dan F2 nya itu adalah miring ya, berarti itu adalah apa? Depan per miring, itu adalah sin ya, berarti F2X di sini F2 sin theta. F2 nya adalah nilainya 10 Newton ya, 10 Newton, kemudian sinnya adalah sin 53 derajat. Nah, sin 53 derajat ini bukan termasuk sudut istimewa, Pak. Nah, ini kita bahas ya, cara mencari sudut 53 derajat. Kita buat sudut segitiga siku-siku 5, 4, dan 3 ya nilainya. Sekarang
Ini sudut 37, 53 derajat, dan 90 derajat. Ingat, segitiga itu selalu menghasilkan sudut 180 derajat. Nah, sekarang kita cari nih sin 53 derajat. Nah, berarti yang di depannya ini ya, sin 53. Berarti depannya itu adalah 4. Berarti sin itu kan depan per miring. Berarti 4/5. Nah, untuk cos 53 derajat, itu adalah samping per miring, berarti sampingnya 3, miringnya 5, berarti 3/5. Tanggal 53 derajat adalah depan per samping, berarti 4/3. Nah, sekarang untuk yang sin 37 derajat ya, sin 37 derajat itu berapa? Oke, berarti 37 derajat ya. Nah, depannya itu adalah 3, kemudian miringnya adalah 5, berarti 3/5. Kemudian cos 30 derajat itu adalah 4/5. Dan yang terakhir itu adalah tangan 37 derajat. Nah, tangan 37 derajat itu desa, depan per samping, berarti 3/4. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Nah, ini juga sama, harus sudah di luar kepala ya. Karena ini selalu akan dipakai ya, yang namanya sudut sakti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, 10. Nah, sin 53 derajat itu adalah 4/5. Ini kita coret, ini kita sikat ya. 10/5 berarti kan 2. 2 kali 4 adalah 2 kali 4 itu adalah 8 ya. Berarti ini adalah 8 Newton. Nah, sekarang F2Y ya. Sekarang F2Y itu adalah F2 cos theta. F2-nya 10 Newton, cosnya adalah cos 53 derajat, berarti 10 3/5. Ini kita coret, ini kita sikat. 10/5 itu 2. 2 kali 3 adalah, oke, 2 kali 3 itu 6 Newton. Nah, ingat F2Y, F2X-nya itu ke kanan, berarti positif. Sedangkan F2Y-nya ke bawah, berarti negatif. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Mana yang punya komponen X, mana yang punya komponen Y. Berarti sigma Fx, ingat yang punya X itu adalah F1X ditambah F2X. Nah, karena F1X-nya minus, berarti minus 2 ditambah ya. F2X-nya positif ditambah 8. Berarti 6 Newton ya. Sekarang sigma Fy itu F2Y ditambah F3Y. F2Y-nya itu min ya, min 6, dan F3Y-nya adalah plus 6. Berarti hasilnya 0. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan ya. Meskipun kita tahu ya hasilnya pasti ya 6 ya, karena F yang Y-nya itu 0. Tapi dalam fisika itu harus selalu dibuktikan ya. Jadi fisika itu romantis, selalu harus ada pembuktian. Nah, sekarang X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, ini ya, ini juga harus kalian hafalkan nih rumusnya. Oke, X kuadrat itu adalah 6 kuadrat plus 0 kuadrat ya. Nah, berarti kan akar 36 ya, berarti 6 Newton. Nah, ini dia ya, easy banget ya sebetulnya. Sekarang nomor 5. Nomor 5 itu sama ya, ini anggap F1, ini F2, ini V3 ya. Nah, ini nomor 5 juga sama, ini F1, ini V2, ini V3 ya. Nah, dimana V1 itu pembentuk sudut, berarti dia punya dua komponen ya, komponen X dan komponen Y. Nah, berarti di sini kita tulis dulu aja, F2 itu di sumbu X ya, berarti F2X 50 akar 2 meter per sekon. Nah, untuk F3-nya di sumbu Y, berarti F3Y 50 akar 2 meter per sekon. Nah, sekarang tinggal yang F1 ya. F1 itu kita bahas dulu yang F1X ya, sama ya, F1X. F1Y-nya dulu aja. F1 cos theta. F1-nya 150 kali cos 45 derajat, 150 ya. Nah, cos 45 itu masih ingat nggak? Itu adalah 1/2 akar 2. Nah, ini bisa kita coret, ini kita sikat. Berapa tuh? 75 akar 2. Nah, sekarang yang F1X-nya. F1X itu adalah F1 sin
F1 sin theta ya. Nah, F1-nya adalah 150 sin 45 derajat, itu berapa? Sama ya, 150, ininya 1/2 akar 2. Berarti hasilnya ya sama ya, 75 akar 2. Nah, meter per sekon ya, satuannya meter per sekon. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan nih. Sekarang tinggal kita lanjutkan yang kita hapus ya nomor 4-nya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan, tinggal kita jumlahkan ya yang punya sumbu komponen X dan komponen Y. Berarti di sini sigma Vx ya. Sigma Vx sama dengan F2X dan juga F1X ditambah V2X, sorry. Oke, V1X-nya itu adalah 70. Oke. Minus 25 akar 2 meter per sekon. Nah, sekarang yang sigma VY. Sigma VY berarti V1Y ditambah V3Y ya. Berarti V1Y-nya karena dia ke atas berarti positif. Nah, berarti 75 akar 2 ditambah, karena dia ke bawah ya, berarti min 50 akar 2. Nah, berarti hasilnya 25 akar 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus resultan ya, bukan desultan. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X kuadratnya itu adalah min 25 akar 2 kita kuadratkan plus 25 akar 2 kita kuadratkan ya. Nah, berarti di sini, nah ini jadinya 625 nih akar 2 kita kuadratkan ya, berarti akarnya kita keluarkan ya. Habis berarti 2-nya dikeluarkan plus sama ya, 625, 2-nya dikeluarkan ya. Nah, berarti di sini 1250 ya. Jadi akar 1250 ditambah 1200. 1000. Oke, hapus dulu ya. 1250. Nah, berarti hasilnya adalah 2000 akar 2500. Berarti kita akarkan jadi 50 meter per sekon ya. Berarti jawabannya yang C ya. Nah, yang C. Nah, oke. Sekarang yang terakhir nomor 6. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Kita hapus dulu yang nomor 4-nya ya. Oke. Hapus. Nah, sekarang kita nomor 6. Kita bahas nomor 6. Bila resultan selisih dua vektor adalah sama, maka sudut apit kedua vektor adalah, nah, artinya di sini selisih resultan dan selisih harus sama. Berarti kalau sama ya sebanding kan. Nah, berarti rumus resultan itu apa? Rumus resultan itu kan akar ya. Akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, nah min ya di bawah ya, min 2AB cos theta. Nah, sekarang ini kan sama-sama akar ya, ini akarnya bisa kita coret. Berarti di sini A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Nah, sekarang
min 2AB cos θ-nya pindah ruas ke sebelah kiri, dan A kuadrat plus B kuadratnya yang sebelah sini pindah ruas. Nah, berarti hasilnya jadi 2AB cos θ. Nah, ini yang sebelah kanan pindah ruas, kan tadinya negatif berarti jadi positif ya. Berarti 2AB cos θ sama dengan, nah ini tetap ya, A kuadrat plus B kuadrat, terus yang sebelah kirinya pindah ruas jadi negatif ya. Min A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini saling menghilangkan ya. Berarti ini bisa kita coret. Nah, kemudian oke, hapus dulu ya, nggak muat. Oke, kita hapus dulu yang nomor 5. Oke, kita lanjut. Sekarang 2AB. Nah, 2 tambah 2 berapa? Berarti 4 ya. 4AB cos θ. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang kan kita mau nyari cos θ-nya ya. Berarti cos θ, nah 4AB-nya pindah ruas, jadi 0/4AB. Nah, artinya ini apa? Artinya nilai cos θ-nya harus sama dengan 0. Nah, cos berapa supaya menghasilkan 0? Oke, sudutnya ya berarti 90 derajat ya, dan 270 derajat. Tapi kan di sini cuma 90 derajat, maka jawabannya yang C. Oke. Nah, itu dia ya pembahasannya.